Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, bentrok antar organisasi kepemudaan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ya, aksi kekerasan ini pun berhenti setelah puluhan personil dari Polrestabes Medan turun ke lokasi kejadian. Bentrokan terjadi di Jalan Perpustakaan Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis malam. Dua kubu organisasi kepemudaan saling serang menggunakan balok kayu, batu, hingga petasan. Aksi kekerasan ini berlangsung selama setengah jam dan bubar setelah puluhan aparat Polrestabes Medan datang ke lokasi kejadian. Tawuran ini diduga karena adanya kesalahpahaman antara kedua kubu. Tapi nggak ada itu, nggak ada. Ayo langsung diambil sepeda motornya. Makanya kita bubarkan. Pak, seperti kami lihat tadi kan, awalnya ada yang sampai bawa balok, ada yang sampai bawa kayu itu sebenarnya. Bawa balok itu buat itu, masang pagar itu tadi rantai. Kan pipa masang rantai, nggak ada. Jangan selesaikan masalah. Meski tidak ada korban luka atau tewas, kasus bentrokan ini tengah ditangani aparat Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kebakaran pemirsa akibat korsleting listrik lemari pendingin. Kebakaran melanda sebuah permukiman padat penduduk di Poliwali, Mandar, Sulawesi Barat. 4 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Teman-teman di Mandaragan, tolong dibagikan secepatnya. Api berasal dari korsleting listrik pada lemari pendingin yang merambat ke motor pemilik rumah. Kebakaran yang berlangsung selama 1 jam lamanya ini membuat 4 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hangus. Seorang pemilik rumah nyaris menjadi korban lantaran sempat terjebak saat tengah mandi. Petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, kebakaran dini hari tadi juga menimpa kantor Direktorat Jenderal Pajak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya, ini diduga api pemirsa berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kantor pajak di Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan dini hari tadi terbakar. Api cepat berkobar dan melumat sebagian gedung. Tidak hanya petugas keamanan kantor, api yang semakin membesar sempat menyebabkan warga panik karena takut si jago merah menyambar permukiman mereka. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik di lantai 3 gedung. Sementara itu pemirsa, permukiman padat penduduk di RW 22 Kali Adem Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara dini hari tadi kembali terendam banjir rob. Ya, namun ketinggian air pasang laut lebih rendah dari sebelumnya. Banjir rob kembali merendam permukiman padat penduduk di Kali Adem Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara dini hari tadi. Air laut meluap dan menggenangi permukiman sejak Kamis malam dan menjelang dini hari tadi air semakin meninggi. Ini merupakan banjir kedua bagi warga RW 22 akibat pasang air laut. Namun ketinggian air tak setinggi kemarin. Ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm. Pemirsa, seorang pengendara motor di Medan, Sumatera Utara dibegal dan ditikam di tengah keramaian. Dan ini ironisnya lagi pemirsa, warga yang berada di lokasi tidak berusaha menghalangi pelaku. Rekaman CCTV di simpang jalan Asrama Simpang Gaperta, Medan, Sumatera Utara Rabu pagi menampilkan seorang pengendara motor besar yang sedang berhenti ditikam pria tak dikenal di punggungnya. Meski mengalami beberapa luka tusukan, korban Agustinus Manik warga Jalan Penampungan, Helvetia bisa menyelamatkan diri. Namun pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Ironinya, tidak ada satupun warga yang berada di sekitar membantu meski kondisi jalan sedang ramai. Keretanya dilarikan di situ, begalnya di daerah situ sekitar jam 9. Nah, dia begalnya pakai apa deh? Pisau. Pelaku yang kabur masih diburu. Senjata tajam pelaku yang tertinggal di lokasi telah diamankan polisi.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ini sebenarnya agak serba salah juga ya, mau nolongin juga takut akan melukai yang menolongnya, tapi juga takut akan keselamatan si korban. Cuma tadi ketika sudah dilukai, cuman kok korbannya tidak ada yang nolong gitu loh. Ironis sekali ya. Kepedulian sesama manusia itu kayak kurang saat ini gitu Kalau loh. kita tidak memilih menjadi orang baik, lalu siapa yang harus jadi baik? Betul. Dan Semoga pemirsa tidak ini- ada kejadian selanjutnya seperti itu ya. Amin. Pemirsa, ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Muhammad Rizik Syihab pada kasus kerumunan di Petamburan November 2020 silam. Dan tidak hanya Rizik Syihab, 5 terdakwa lainnya juga dijatuhkan vonis yang sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap Rizik Syihab dan 5 panitia penyelenggara acara di Petamburan November silam, hukuman 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya Ataupun proses persidangan yang dijalani Rizik Syihab dan kawan-kawan Kemarin memang ya, vonisnya kemarin, menyita vonis putusan perhatian kemarin ya. sekali ya, luar biasa hingga akhirnya dijatuhkan vonis tersebut. Tapi bersyukur alhamdulillah kemarin tidak ada pro kontra yang begitu berlebihan di sana. Semua berjalan dengan damai, semua menerima keputusan dan semoga ini dijalani juga, dan ini juga sebagai contoh dan dari ditiru, apalagi selama pandemi seperti ini, supaya tidak membuat kerumunan dan keramaian, dan ini kan untuk mencegah untuk penyebaran COVID-19 begitu meluas di Indonesia. Ada baiknya juga kita belajar dari kasus yang memang menyeret Rizik Syihab dan kawan-kawan ke persidangan, yaitu akibat membuat kerumunan ya. Semoga para pendukung loyalis juga tidak melakukan hal yang serupa. Iya. Dan tentu saja dinamika-dinamika yang bisa terkondisikan atau bisa terjaga ini juga akibat adanya tim yang solid dari kepolisian dan juga TNI Ya, pada betul. seluruh proses persidangan yang berlangsung. Ya, pemirsa, ini kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis akhirnya 8 bulan penjara kepada Muhammad Rizik Syihab pada kasus kerumunan di Petamburan November kemarin. Ya, tidak hanya Rizik Syihab, 5 terdakwa lainnya juga dijatuhkan vonis yang sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap Rizik Syihab dan 5 panitia penyelenggara acara di Petamburan November silam, hukuman 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Keterangan ahli adecat tersebut salah kaprah. Karena acara keagamaan termasuk pernikahan memang bukan kejahatan dan tidak dilarang oleh hukum. Karena itu, hal tersebut negara tetap wajib melindungi. Namun karena saat berlangsungnya acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa Muhammad Rizik terjadi dalam masa kedaruratan kesehatan atau pandemi COVID-19, sehingga berlaku ketentuan hukum mengenai protokol kesehatan social distancing, yaitu jika terjadi kegiatan berkumpul, maka harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara untuk Rizik Syihab dan 1 tahun 6 bulan untuk 5 terdakwa lainnya. Bahkan jika nantinya vonis hakim diterima, Rizik Syihab dan kawan-kawan tinggal menjalani hukuman 2,5 bulan penjara lagi. Sebelumnya dalam kasus kerumunan di Megamendung, Puncak Bogor, Rizik Syihab didenda 20 juta subsidi 5 bulan penjara. Hakim menilai Rizik tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan COVID-19. Vonis denda 20 juta rupiah lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 bulan penjara. Kuasa hukum Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim.
Mengingat apa yang dilakukan Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya bukanlah suatu kejahatan yang pantas dipidana. Ya, secara tim pengacara dan juga bersama Habib Rizik, kita masih pikir-pikir karena kita masih menganggap bahwa hal yang dilakukan Habib Rizik dan kawan-kawan adalah bukan suatu kejahatan sehingga tidak patut untuk dikenakan hukuman kurungan badan. Akan tetapi secara pribadi saya bersyukur alhamdulillah dua jadi catatan. Yang pertama adalah Majelis Hakim menjelaskan bahwa maulid ini bukan kejahatan sehingga hal-hal tersebut tidak patut untuk dijadikan objek suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah 160 atau penghasutan yang dituduhkan kepada Habib Rizik dan kawan-kawan alhamdulillah tidak terbukti. Itu sih yang jadi objek concern saya pribadi ya. Aziz Yanuar mengapresiasi hakim yang memutuskan tuduhan penghasutan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan tidak terbukti. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Nanda Sinaga, Heru Tri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan pendukung Rizik Syihab ditangkap petugas kepolisian Resort Jakarta Timur lantaran datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur jelang vonis Rizik Syihab. Ya, ini mereka diamankan beserta barang bukti foto dan juga spanduk. Puluhan pemuda yang mengaku dari keluarga sederhana pecinta Bahar dan Rizik Syihab ditangkap petugas kepolisian Resort Jakarta Timur saat akan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu kemarin. Mereka diamankan di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dengan barang bukti berupa spanduk dan foto Rizik Syihab. Mereka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. Mengajak mereka datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan orangnya sendiri masih kita coba selidiki ya, karena berkomunikasi dengan salah satu koordinator yang membawa dari Depok ya. Kemudian nanti kita lihat sejauh mana komunikasinya sehingga dia membawa teman-temannya yang 20 orang menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Nah, tentu kita akan pertanyakan juga kenapa harus malam hari ya, menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alasannya menghadiri pengajian atau tawasulan ya, tapi kita nanti dalami lagi. 2.300 personel gabungan TNI Polri berjaga saat sidang vonis Rizik Syihab kasus kerumunan massa Rabu kemarin. Petugas yang berjaga melakukan penyekatan bila terjadi kerumunan massa di sekitar Pengadilan Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Bahar bin Smith 5 bulan penjara atas kasus penganiayaan pada sopir taksi online. Pembacaan tuntutan dihadiri oleh Bahar secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Jaksa Penuntut Umum dari Kejati, Jawa Barat menyampaikan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan dan dituntut pidana 5 bulan penjara. Hal yang meringankan tuntutan yakni adalah Bahar telah mengakui perbuatannya dan berdamai dengan korban. A dan SK nomor 2021 dan perkara pidana atas nama terdakwa Habib Rizik Saksi korban Adiansyah itu Habib sudah membacakan oleh penuntut umum. Nah, sekarang kami tanyakan. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk berpergian. Saya Salsabila Syaira dan saya Pram Senjaya. Pemirsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.